Pak Menteri beserta seluruh jajaran. Saya tahu ini tidak mudah, tapi kewenangannya besar sehingga insya Allah bisa terselesaikan. Yang pertama tentunya dalam jangka waktu 3 minggu Permendak dikeluarkan dari Permendak 1, 3, kemudian 6 2022. Ini adalah merespons tanggap cepat dari kebijakan yang dilakukan oleh Kemendak. Jadi tentunya kita patut apresiasi. Hanya memang di lapangan masih terjadi stok itu tidak merata. Dapil saya di Kota Depok dan itu langka. Ada konsumen harus membeli 2022 ini dengan kebijakan subsidi BPD PKS ini sangat baik. Nah, ini akan berlaku sampai kapan? Karena sebetulnya kalau bicara kemarin kami kunjungan kerja ke PTPN, holding perkebunan, kemudian juga menerima asosiasi dari mulai asosiasi kelapa sawit, Mamin dan seterusnya. Mereka semua menyatakan bahwa profit margin ini masih sangat lebar. Jadi sebetulnya HET yang ditetapkan oleh Kemendak itu sangat mungkin dilakukan. Hanya memang penerapan di lapangan tidak mudah. Misalnya adalah pasar tradisional. Karena administrasi untuk subsidi, klaim subsidi BPD PKS ini tidak mudah. Di satu sisi tentu perlu good governance, tapi di sisi lain ini juga yang menjadi hambatan untuk ketersediaannya minyak goreng di lapangan. Yang kedua, penetapan DMO dan DPO. Sebetulnya kalau bicara ketersediaan CPO untuk minyak goreng dengan kapasitas produksi CPO 40 juta ton per tahun dan kebutuhan untuk food, karena di situ bukan hanya minyak goreng tapi turunannya dan sebagainya, itu hanya 8 juta ton. Itu adalah data dari para asosiasi, sehingga sebetulnya sudah mencukupi. Jadi sebetulnya DMO ini mestinya juga tidak masalah. Nah, pertanyaan saya, apakah kemudian TBS di petani ini juga kemudian ditekan? Jangan sampai untuk efisiensi biaya produksi di produsen CPO, TBS petani ini juga ditekan. Karena kita tahu perkebunan rakyat itu alokasinya meskipun lebih besar perkebunan inti, tapi perkebunan rakyat ini juga cukup besar, hampir 40%. Kemudian yang kedua, kalau kita bicara produksi minyak goreng, ini bukan teknologi yang rumit. Ini adalah proses biasa saja, produksinya juga murah, barang-barang peralatan proses produksi itu dari Cina dan sebagainya tidak sulit. Jadi sebetulnya lebih kepada, kalau saya melihat Pak Menteri paparan tadi untuk pupuk itu sudah bagus sekali, bicara dari mulai pengadaan, penyaluran, stokis, dan pengawasan. Ini yang rasanya implementasi dari Permendak 6 2022 adalah lebih kepada pengadaan. Yang dijanjikan 1,2 miliar liter untuk jangka waktu 6 bulan, apakah ini ada atau tidak? Kemudian distribusinya betul-betul merata dan betul-betul sampai ke retail. Karena jadi permasalahan juga bukan hanya end user yang menggunakan minyak goreng, tapi para pedagang kecil UKM di pasar yang mereka sudah membeli harga minyak goreng yang di atas 14.000, kemudian kalau ada ketentuan untuk menjual 14.000, nah ini bagaimana? Sementara subsidi BPD PKS itu administrasinya menurut mereka rumit. Lalu yang terakhir, kita berkutat di sini, ini tentu harus ada penyelesaian. Kalau tadi Pak Martin menyebutkan bahwa negara harus hadir. Negara itu adalah tentunya DPR dan pemerintah. Pemerintah, Permendak sudah mengeluarkan, ini harus dilaksanakan dan saya apresiasi karena ini adalah juga pengejawantahan dari apa yang diminta oleh Presiden. Jadi mungkin
petitum kesimpulan pada hari ini adalah juga keputusan politis yang sehingga lebih memperkuat apa yang akan dilakukan pemerintah. Yang terakhir, tentu kita tahu Pak Menteri Perdagangan ini tugasnya banyak, salah satunya adalah menyiapkan G20. Nah, apakah betul kemudian di Bali ini fix dipindahkan ke Jakarta? Sekali lagi terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.